Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, gue Muhammad Randi yang insya Allah bakal hosting kalian di Muslimhood Talks kali ini. Di hari Jumat ini, di hari yang berkah ini, Masya Allah, di hari yang penuh keberkahan, hari yang mulia di antara semua hari yang ada. Kita bakalan sharing-sharing hal bermanfaat, terutama untuk kehidupan kita pastinya. Teman-teman, pernah dengar gak sih ada konsep yang berbeda terutama di industri wedding beberapa tahun ke belakang? Apalagi di usia-usia kita nih, usia-usia millennials yang bisa dibilang dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir usia-usia nikah, ya gak sih? Lagi pada musim kawin, ya gak? Nah, pernah dengar gak sih sesuatu yang unik atau berbeda dibanding yang lainnya? Terutama dengan tren hijrah yang naik 5 tahunan terakhir ini. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Muslim Wedding Photographer. Nah, di depan gue saat ini udah ada bintang tamunya, ada guest star kita hari ini yang bakal sharing banyak hal tentang Muslim Wedding Fotografi itu. Nah, itu oke, please welcome Kang Reza atau Kang Muza, ya, kita bisa panggilin Kang Muza. Halo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah. Aduh, ini Alhamdulillah kawan. sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita lama nggak ketemu ya? Iya, ini sahabat lama saya ya. Dulu dia sempat domisili di Bandung, namun ya semenjak menikah beliau move ke Bogor, hijrah ke Bogor. Nah sekarang di berapa hari lalu datang sini? Kemarin nih, baru kemarin. Oh, alhamdulillah. Gimana? Udah lancar belum kendaraan? Udah ada maksudnya masih ada ini nggak? Masih ada lalu lintas penyekatan, pembatasan? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Oke. Nah, ini dia Kang Muza yang beliau ini udah beberapa tahun terakhir ini menggeluti Muslim Wedding Fotografi ya, gitu kan Kang ya? Betul. Nah, gimana, anak sehat? Alhamdulillah. Nah, sehat. Biar saya lengkapin dulu. Apa sih sapa-sapaan Sapa kangennya Bapak ya? Muda. Betul sekali. Oke, kalau gitu kita udah bisa masuk ke inti bahasan kali ya? Iya. Ya nggak sih? Gimana? Nah, ini teman-teman kan mungkin udah penasaran atau pengen tahu konsep-konsep yang disuguhkan dari Hijaz Pictura ya sebagai brand fotografinya Kang Muza ya. Nah, kalau gitu saya langsung aja nih ngewakilin teman-teman di sini. Ada beberapa pertanyaan yang bakalan gue sampaikan nih ke Kang Muza untuk mewakilin apa sih yang teman-teman pengen atau yang teman-teman pengen gali dari Muslim Wedding Photography ini. Oke Kang, transisi sebagai fotografer. Nah, dari fotografer yang asalnya komersil, terus lo bisa jadi Muslim Wedding itu gimana sih? Bisa cerita nggak? Iya. Alhamdulillah ya. Minum ya. Transisi sebenarnya banyak juga dialamin sama teman-teman gitu ya. Nggak cuma di fotografer aja. Transisi dimulai dari kita udah mulai ngaji sebenarnya. Udah gitu. Mulai sering taklim ya dulu ya. Udah mulai dapat ilmu gitu ya. Iya, dapat ilmu, kemudian dapat insight yang mendalam tentang Islam gitu. Jadi yang menggerakkan tadinya dari kita berkreativitas bisa dibilang tanpa batas, tapi ketika kita udah ngaji kita tahu nih sebagai muslim tuh kita berkaryanya harus ada koridor gitu. Bukan berarti dengan ngaji kita tuh stop dari pekerjaan kita atau dari kreativitas kita gitu kan ya? Iya, betul. Nah, dari situ akhirnya dan yang proses transformasi itu adalah pemahaman bahwa tentang Islam itu bukan hanya agama ritual. Nah, Masya Allah. Terus gimana tuh? Jadi ya Islam itu bukan kita bawa ketika di masjid aja, tapi dalam segi kehidupan kita, terutama dalam berkarya untuk fotografer. Wah, kayak Masya gitu. Allah. Keren. Nah, terus kapan sih awal mula bikin Hijaz tuh? Awalnya kan pertama dimulai dari 2015 ya, ketika kita bareng ngaji di Alatif ya, bisa dibilang. Dulu saya masih nge-wedding ya. Masih MC gitu ya. Iya sih. Awalnya dari situ gitu. Maksudnya kan kayak ada sesuatu yang kita harus lakukan sebagai seorang muslim gitu. Bahwa saya ingat pesannya Ustadz Budi gitu ya, bahwa muslim ini punya caranya sendiri untuk
melakukan kehidupannya gitu. Masya Allah. Contohnya misalkan kalau di wedding kita sebagai Muslim punya caranya sendiri untuk merayakan cinta gitu. Masya Allah. Kita juga punya caranya sendiri untuk berkarya gitu. Keren. Akhirnya kan banyak tuh ada sesuatu yang bisa dibilang kontra ya. Kalau di mana nggak kontra sih, tapi emang ini seharusnya. Kalau orang umum bilangnya idealis, tapi kalau dilihat lagi sesuai hukum Islam atau panduan Islam ya emang ini yang seharusnya gitu. Gimana tuh yang kontranya gimana tuh? Gue pengen gali, mungkin teman-teman yang lain juga pengen lebih tahu ya. Maksudnya kayak yang kontra itu kan ya udah semua mah difoto aja gitu. Kan kita nyari maisyah, kita nyari kehidupan kan halal-halal aja gitu kan. Nah, tapi kan setelah ngaji kita tahu nih muamalah itu kan dibolehkan asal tidak melanggar hukum Allah gitu. Ada syariat-syariat yang nggak boleh kita langgar gitu ya, nggak boleh kita tabrak gitu aja gitu kan. Nah makanya ketika Hijaz Pictura hadir itu untuk tadinya mendobrak hal itu gitu, maksudnya untuk mewarnai industri ini gitu. Karena gimana ya, ketika dulu masih motret yang emang semuanya gitu, sebenarnya hati kecil tuh udah tergerak gitu ya. Maksudnya kayak dulu sempat belajar sama Om kan. Nah ketika wedding tuh kan sebagai fotografer kita selalu nyari momen gitu. Omnya fotografer juga gitu? Oke. Waktu awal-awal belajar gitu. Nah ketika itu kan kita sering ikut nih sama videografer gitu untuk minta testimoni gitu. Doanya pasti selalu sama di setiap pernikahan kan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi maksudnya kok pre-weddingnya tangkep-tangkepan gitu. I see. Gitu kan. Kemudian kok ketika menikah tidak berhijab gitu. Nah itu kan sesuatu yang kontra gitu. Jadi bisa dibilang lu dalam jalanin bisnis ini juga kasih insight dong, kasih advice juga dong ke klien lu, atau lu ngasih batasan kalau yang nggak muslim yang belum pakai hijab lu nggak terima atau gimana? Nah kalau bisa dibilang ini sebuah apa ya, sebuah movement yang emang kita nggak pokoknya gini aja kan, intinya ketika karya seni itu mau dibeli, konsumen tuh akan rela melakukan apa aja kan. Nah gitu daya kalau tawar udah kita suka, di situ ya, gitu, bergeningnya di sana ya. Kalau misalkan ada yang suka sama Hijaz ini berhijab, nggak berhijab tapi suka karyanya gitu kan. Mas saya pengen pakai Hijaz dong. Ya udah Mbak, kalau pakai kita harus berhijab gitu. Oh Masya Allah, jadi jalan dakwah juga ya nggak sih? Iya, bisa dibilang ya kan? Bisa dibilang gitu. Karena kalau brand-brand lain tuh berani seperti itu tapi bab tanggal kosong gitu. Ada suatu brand tanggal kosong. Ada suatu brand yang sangat besar dulu pernah dapat cerita bahwa kliennya tuh udah ngebooking semua gitu kan. Udah ngebooking gedung dan lain-lain. Pokoknya bisa sampai habis ratusan juta. Tinggal fotografernya doang nih. Ketika datang ke fotografer ditanya dan tanggal itu penuh gitu. Dia udah booking ratusan juta penuh. Ya Mas gimana dong, bisa nggak dikondisiin gini. Ya udah Mbak, si fotografer cuma bilang ya udah Mbak, kalau mau pakai kita tanggalnya ganti aja gitu. Wih, Masya Allah, mantap. Akhirnya diganti gitu. Nah salah satu inspirasi kita itu gitu. Maksudnya kalau kita ya udah sok aja mau kalau pakai kita berhijab aja gitu. Pas hari H gitu kan. Maksudnya kan berarti bisa dibilang sorry nih, lo bersama tim Hijaz Pictura ya nggak nerima klien yang belum berhijab gitu kan. Jadi lo nggak mau moto aurat cewek lah ya kan? Ya. Salah satunya seperti itu. Oke, mantap nih. Ini jadi satu hal ya, menjaga izah seorang pengusaha muslim gitu ya. Dengan ketika menikah berhijab, alhamdulillah keterusan berhijab gitu. Oh Masya Allah. Jadi mudah-mudahan jadi amal jariah juga ya nggak? Jadi syiar juga buat baik pengusaha fotografi lainnya ataupun advice atau dakwah untuk calon-calon mantan lainnya ya nggak sih? Iya itu sih sebenarnya. Oke, gini next ya. Jadi bisa dibilang apa sih, Muslim wedding photography itu industri baru ya di Indonesia ya kan? Bisa dibilang lo bersama teman-teman itu bisa dibilang pioneernya ya nggak sih? Bisa dibilang. Karena apa yang lahir di Bandung ngetren di Indonesia sih. Amin, insya Allah ya. tanpa menimbulkan rasa ujub ya pastinya ya. Ini hanya berdasarkan fakta dan data. Oke,
Next, kan gini, gue sering lihat apa sih, mungkin teman-teman lain juga sering lihat halal journey ya nggak? Iya. Nah itu tagline dari Hijaz ya nggak sih? Nah terus apa sih yang dimaksud dengan halal journey itu sendiri? Terus apakah proses muamalah atau dari prosesinya? Nah share dong gimana? Halal journey sebenarnya untuk memperkuat tagline Muslim weddingnya aja sih. Jadi kalau tadi dibilang Muslim wedding sebagai warna baru, kita bisa bilang iya sih, karena kan gini ya, hari ini kita ada di era postmodernisme gitu ya. Bisa dibilang ada yang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah kan gitu kan? Ya secara mungkin, itu ya gitu. Hak tetap Al-Quran dan Sunnah ya. Nah kayak gitu. Nah makanya di dalam ketika ngeklaim bisa ada labeling Muslim wedding kita gaungkan, ya emang kenapa gitu kan? Nggak apa-apa gitu. Dan memang pernikahan di Indonesia ini Muslim gitu. Iya. Tapi memang kita boldin lagi Muslim wedding sama dengan pengantin yang berhijab gitu. Atau yang menjalankan prosesinya secara syar'i atau nilai-nilai Islam gitu kan ya. Kemudian ya kalau untuk fotografer bisa dibilang Muslim wedding, dia nggak ngambil pre-wedding, dia ngambil hanya pengantin yang berhijab gitu. Nah itu kan sebuah tren yang akan kita ngelihatnya panjang sih. Tapi ini bisa dibilang sebagai awalan gitu. Nah halal journey ini ya tadi untuk memperkuat si Muslim wedding ini gitu. Jadi halal journey itu, tapi sebenarnya ini terlalu bold sih gitu ya. Makanya nih halal journey-nya atau Muslimnya? Halal journey-nya gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa supaya orang notice tuh bahwa ya udah nih perjalanan menuju pernikahan tuh kayak gini loh gitu. Intinya gitu. Tapi garis besarnya perjalanan pernikahan tuh ya kita pengantinnya berhijab dan kita tuh merayakan cinta setelah pernikahan, itu post wedding. Oke. Itu sih simpelnya. Oke, got it. Oke, sekarang gue mau nanya satu hal ke lo nih Kang ya. Apa pendapat lo nih tentang labeling Muslim wedding? Satu, what's your opinion about labeling Muslim wedding? And the second is sekarang ini banyak nih kan vendor dokumentasi. Namun yang label wedding juga, tapi namun dia juga nerima nih klien yang gak berhijab. Nah, menurut lo tuh gimana? Nah ini menarik sih sebenarnya. Sebenarnya ini tanggung jawab moral kita juga. Relax aja sambil minum kali. Haus kan? Tanggung jawab moral kita juga sih yang belum kegarap gitu. Ya kan kalau dulu kan kita dari ngaji di masjid itu kan emang harus berbaur sama teman-teman lagi kan untuk edukasi mereka gitu kan. Ya sebenarnya tentang labeling Muslim wedding balik lagi ke back to roots sebenarnya. Kayak kalau dulu foto ini kan kita tahu nih kenapa sih bisa bikin karya seperti itu, kenapa bisa ada konsep seperti itu gitu. Nah makanya ada perkataan no mindless copying, jangan mengcopy tanpa berpikir gitu kan. Oke. Nah gitu. Gimana tuh? Jadi jangan blek-blekan gitu, jangan blek-blekan, misalnya jangan copy paste-nya tuh jangan plak-plak gitu, ya nggak sih? Ngopinya ya ngedalem gitu. Jadi kan kalau dulu saya diajarinnya, suka sama fotografer ini. Nah itu tuh biar nggak no mindless copying, digali gitu. Kenapa sih dia berkarya seperti ini? Latar belakangnya apa? Jangan sampai copycat banget gitu ya kan? Biar diserap ilmunya ya nggak sih, gitu nggak sih? Nggak, kadang yang bahaya tuh ketika Muslim wedding aja, tapi hanya ngikut ombaknya gitu kan? Oke, I see. Lu tuh nggak tahu rootsnya gitu kan? Nah makanya rootsnya tuh kayak tadi sebenarnya jauhnya tuh untuk kontribusi ke Islam juga gitu. Nah makanya memang ada perdebatan gitu kan waktu itu, si dia juga bisa dibilang Muslim wedding karena kebanyakan klien dia Muslim tapi ya nggak berhijab aja gini. Nah makanya memang ada beberapa pendapat yang nggak bisa kita paksakan kepada teman-teman yang bisa tanda kutip belum rajin kajian. Let it flow aja kali ya. Let it flow. Tapi kalau menurut kita ya Muslim wedding tuh yang penting berhijab gitu dan no pre-wedding gitu. Intinya ke situ aja. Karena ya tadi Muslim itu punya aturannya sendiri gitu. Sebagai Islam itu ya kita punya aturan-aturan sendiri dalam menjalankan kehidupan gitu. Sip, mantap banget. Oke, nah next nih.
ini mungkin ke vendor lain. Ya, gue ngomongnya ke vendor lain ya, karena dalam industri ini bukan hanya si wedding organizer-nya itu ataupun hijaznya ataupun fotografernya, tapi di sini ada MUA nih kan, atau brides yang gitu-gitu. Nah, yang menarik. Sekarang mau nanya, apa arti movement hijab bride series yang sekarang lagi semarak nih disuarain? Banyak tuh kan MUA beralih berkarya improve karyanya untuk hijab brides gitu kan. Nah, itu gimana tuh menurut Kang Muza atau menurut Hijaz Pictura gimana? Nah, sebenarnya ini menarik. Kenapa tagline-nya hijab brides gitu? Karena kan kita ngelihat juga tren produk hijab nih kan lagi laku-lakunya nih. Nah, kadang tuh ada klien yang sehari-hari berhijab, tapi ketika menikah teh enggak gitu. Karena tuntutan adat gitu kan. Oke, sayang banget ya. Nah, kan itu sayang ya, maksudnya tahapan dakwahnya udah ada tuh. Dari keseharian berhijab, tapi ketika menikah kok. Oh, biasanya yang karena ini ya, yang karena baju adatnya itu harus nggak pakai hijab gitu kan. Harus ada yang pakai ya semacam kayak bejita itu nggak sih? Ada kan yang kayak bejita itu ya nggak sih? Iya gitu. Itu apa sih, saya lupa namanya? Paes. Paes. Oke. Atau juga muaknya nggak bisa make upin berhijab gitu kan. Oh iya. Nah, makanya tagline ini sebenarnya kontribusi kita aja sih sebagai wedding photographer untuk mensukseskan doa-doa para tamu gitu. Semoga menjadi sakinah mawaddah warohmah gitu. Amin. Nah, karena menurut gua si vendor yang terlibat dalam pernikahan ini ada tanggung jawab moral untuk sana gitu. Okay. Nah, sebagai wedding photographer berarti kita kontribusinya apa nih? Ya udah bikin tren kan. Nah, lewat media, lewat visual kita gitu. Sehingga nanti habitnya terbentuk sendiri. Ombaknya tuh sampai ke yang lain gitu ya. Iya. Gelombangnya. Oke, keren, mantap. Jadi yang gue dapetin sih dari jawaban tadi adalah kita nggak hanya interaksi atau ngasih dakwah atau ngasih vibes ke customer doang, tapi kita ngasih tren ke entah itu pengusaha lainnya ataupun B2B. ke B2C-nya ya, ke teman-temannya gitu ya, ke community-nya. Oke, I see. Nah, lalu gue mau nanya nih terakhir nih, nggak terakhir sih. Kan sekarang nih kita tahu sendiri ya, isu Palestina tuh masih belum berakhir. Oke, ini menarik. Kemarin lagi hangat juga, ya kan? Nah, terus kan banyak juga tuh pers atau fotografer perang nih ya, yang sekarang lagi memberitakan isu di Palestina. Nah, itu menurut lo gimana? Peran dari fotografer perang itu gimana? Nah, ini menarik. Sebenarnya konsep Muslim wedding ini ada kaitannya dengan Palestina gitu. Asik. Gitu. Nikah sama tentara gitu, nikah di bangunan Palestina atau nikah sama orang Palestina nih, Masya Allah. Enggak, jadi movement ya. Ketika dulu kita ngaji kan di Al-Latif itu banyak tuh pembahasan tentang Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan, pembebasan Palestina gitu. Nah, ada banyak cara gitu kan. Kan yang sekarang donasi, campaign gitu. Tapi sebenarnya yang saya menarik tuh dari kisahnya ayah dan ibunya Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal itu. Gimana tuh? Ya kan? Biar audiens, biar teman-teman kita juga dengar. Nah, jadi kayak ibu dan Imaduddin Zenki ya. Nurdin Zenki, Imaduddin Zenki dan ibunya Salahuddin itu punya visi yang sama, yaitu untuk membebaskan Al-Aqsa gitu kan. Masya Allah. Dia menikah melahirkan Salahuddin. Oh, jadi ambil benang merahnya si Muslim wedding fotografinya ini di pernikahannya itu. Iya. Jadi penterjemahan kita ya untuk membuat tren mendekatkan pengantin kepada Islam. Mudah-mudahan melahirkan anak-anak seperti Salahuddin gitu. Masya Allah, mantap banget. Ini kayaknya nih kalau ini didengerin sama orang-orang Israel, orang Zionis nih bisa di-cut nih kita nih. Enggak kan maksudnya kan mereka panik nih pasti kita mendakwahkan atau membuat seruan atau ajakan biar ada generasi-generasi yang kelak bakal bebasin Al-Quds, bebasin Palestina, Al-Aqsa ya kan? Insya Allah sih. Amin, insya Allah pasti. Sebenarnya kan tadi nyambung lagi ke hijab brides gitu. Kenapa hijab brides? Ya tadi selama
selama kajian juga kita selalu apa namanya, ada quotes yang bilang bertahap, bertingkat, berlanjut gitu kan. Ya, makanya kenapa hijab bright ya tahapannya itu aja dulu gitu. Kita nggak bisa sesempurna orang tua Salahuddin Al-Ayyubi, tapi kita mencoba Pelan-pelan untuk pelan-pelan menuju ke sana. Ustadz Budi Asari pernah ngajarin, pernah berpesan, Gimana tuh? tahapan dan urutan adalah keniscayaan. Jadi kita memang harus pelan-pelan ngelewatin setiap tahap-tahap yang mesti kita laluin, gak langsung loncat gitu kan ya. Kurang lebih gitulah ya. Nah terus juga hubungannya ya Muslim Wedding Photographer dan campaign hijab bright ini ya dedikasi kita ya untuk ya ikut berjuang lah untuk Palestina tapi dengan cara yang lain gitu. Betul. Nah selain itu untuk fotografer lain juga sebenarnya bisa berkontribusi gitu. Maksudnya kayak ya udah coba aktif di pengajian gitu kan, fotoin yang bagus. Jadi syiar juga buat yang lain ya. Iya, siapa tahu temen dia yang tadinya nggak suka ke masjid gitu kan. Jadi penasaran, terus pas begitu nyampe, ternyata enak tuh, nggak ngaji adem dan banyak insight yang lainnya, gitu nggak sih? Iya. Nah makanya salah satu indikatornya Salahuddin membebaskan Al-Quds itu kan masjid udah ramai belum nih? Nah betul banget, beliau selalu cek ini subuh, ternyata belum ramai. Next subuh, jadi kalau begitu subuhnya udah ramai nih, ready nih, gitu kan? Gitu kan. Nah makanya kalau hari ini bisa dibilang peran fotografer atau teman-teman kreatif juga sangat krusial ya, sangat bisa ambil peran lah gitu. Apalagi di era digital sekarang yang semua tuh identik dengan apa sih, fotografi dan literasi ya kan. Nah iya itu penyampaian berita atau apapun, bisnis segala macam ya kan. Oke, the last question. Gimana sih cara untuk membuat atau menangkap foto yang bisa melintas zaman? Nih lu kan sebagai fotografer nih kan suka posting tentang Turki Utsmani atau Masjid Aqsa gitu. Nah itu gimana sih yang bisa lintas zaman gitu, gimana sih caranya? Ya tadi maksudnya awalnya kita dari visinya dulu gitu kan. Kayak ya tadi nih yang dimention tentang foto tentara Utsmani yang viral tuh, yang berdiri di depan Masjid Al-Aqsa sambil megang pistol sambil berdiri salam hormat gitu. Oh iya. Nah kalau secara semiotika kan itu apa ya, ada makna tersendiri gitu. Itu salah satu referensi kita juga yang dibawa ke wedding gitu kan. Maksudnya pesannya ya kalau yang aku nangkep tuh dari foto ya mungkin nggak tahu tuh tahun berapa tuh ya. Ya sebelum Turki Utsmani jatuh berarti tahun 1900-an tuh. Maksudnya itu mungkin visinya tuh nggak tahu ya, mungkin si fotografer yang mengabadikan tuh oke, kalau Al-Quds jatuh kalian apa namanya, lu yang estafet berikutnya gitu mungkin bisa gitu ya. Maksudnya jangan sampai lah ya gitu kan, jadi ada pesan moral ada gitu pesan kan, moral tersendiri gitu. Nah makanya kalau di wedding ya udah, bahwa ini menarik kalau di wedding kita melintasi zamannya. Kita dari si orang tuanya gitu kan. Kita percaya ada warisan visual gitu. I see. Maksudnya orang tua yang mana klien si wedding Muslim ini akan menceritakan kisah cintanya ke anaknya nanti. Kalau sekarang ada movement namanya Indonesia Tanpa Pacaran. Nah kalau kita ngambil peran seperti itu tapi dengan sisi yang lain gitu. Jadi kita nggak bilang pacaran haram, tapi ya udah nanti orang tuanya sendiri yang bilang gitu. Bahwa kan maksudnya ada klien nikah gitu kan. Ada klien kita yang emang ta'arufan, ada juga yang post wedding gitu kan. Ya, jadi fotonya setelah nikah baru mereka foto selayaknya orang-orang yang pre-wedding gitu kan. Nah, foto kemesraan ya nggak sih? Iya. Mungkin 10 tahun ke depan ketika anaknya SMP gitu ngelihat albumnya, mah ini foto apa gitu. Nah jadi ada warisan visual, ada estafet dakwah yang kita tinggalkan lewat orang tuanya. Masya Allah, mantap banget ya. Jadi oke, kebayang. Jadi kan melintasi zaman. Hijaz Pictura itu bisa disebut nerimanya post wedding ya. Post wedding. Yang mana sebelumnya mungkin belum common di calon manten atau di halayak ramai. Apa sih post wedding? Yang nanya kan pre wedding ya nggak sih? Sekarang dengan adanya Hijaz Pictura dan tren Muslim wedding ini,
lebih mengangkat post wedding. Jadi misalnya lu kalau mau mesraan is okay, why not? Tapi beres akad Nah, kita foto-foto lagi. Lebih bebas ya kan, lebih leluasa, bahkan itu jadi ibadah ya nggak sih? Kita kan kalau berpegangan tangan sama pasangan itu menggugurkan dosa dan lain-lain, ya nggak sih? Iya, jadi alhamdulillahnya ya kita meninggalkan, bisa dibilang kita meninggalkan value kepada pengantin. Nah nanti pengantin yang mewariskan value itu ke anaknya gitu aja. Keren. Alhamdulillah. Oke teman-teman, nggak kerasa kita udah ngobrol ngalor ngidul, kita udah ngobrol banyak banget dan meaningful banget ya. Apa sih, nggak hanya soal bisnis tapi kita juga soal bicara tentang makna ya, makna dari pekerjaan itu sendiri, makna dari tren yang dibuat, makna dari apa sih setiap angle atau part bisnis. Untuk pantengin terus Muslimhood TV, update terus, dan jangan lupa kasih kritik dan saran, masukan apapun yang bisa membangkitkan semangat kita berkarya ya dalam syariat ini, dalam menyiarkan agama Islam ini. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Ada kata-kata terakhir nggak? Simpel aja buat teman-teman. Berkarya itu bukan hanya tentang hari ini sih, tapi berkarya itu tentang tabungan kita untuk akhirat nanti. Masya Allah, hari nanti ya. Hari nanti, insya Allah. Silakan update status. Voucher ini sangat bisa. Oke teman-teman. Oke, jadi teman-teman, gue quote sekali lagi ya. Berkarya itu bukan soal hari ini, tapi berkarya itu juga soal tabungan kita untuk akhirat nanti. Oke, kalau gitu teman-teman. Akhir kata, kita tutup dengan doa kifaratul majelis ya, biar berkah, biar kita diampuni juga kalau ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kalau gitu gue Muhammad Randi, see you next time insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.